one step at a time, no matter how long it takes. I will make the climb, learn from the mistakes I've made. When times are looking tough, I will be looking up to you. I found a better life, that'll be the one that I choose. I need answers, nobody ever, nobody seems to know. Sticks and stones will never break these bones. One step at a time, no matter how long it takes. I will make the climb, learn from the mistakes I've made. And I'll prove it to you, prove it to you, prove it to you. Prove it to you, prove it to you, prove it without a doubt. Give you one chance, so I can prove to you. It's time to realize, see the world with open eyes. Oh. And I will never stop, even when I reach the top. I need answers, nobody ever, nobody seems to know. No one seems to know. Sticks and stones will never break these bones. One step at a time. Standing by for gatekeeper authorization. Over. Salam, Shalom. salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam kasih. Selamat datang di Gereja Bethesda Ganti Miracle di ibadah raya yang pertama. Dan pasti semuanya sehat dan kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siap menerima berkat-berkat Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan buka ibadah kita dengan kita dasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-24. Efesus pasal 6 ayat ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. Kasih karunia Tuhan menjadikan kami hidup. Kasih karunia Tuhan yang menjadikan kami berharga. Kasih karunia Tuhan menjadikan kami bernilai di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami
karena kasih karunia-Mu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bila hati kami terus senantiasa bersuka cita, sebab Allah mendapati setiap kami, Allah mengenal setiap kami. Bila kami mau hidup di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu kami ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia-Mu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Mari terus kita renungkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia-Mu. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia-Mu. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia-Mu.
Tuhan. Haleluya. Mari segenap hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, melawat setiap kita pagi hari ini. Setiap hati kita yang terus tertuju di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, anugerah-Mu yang melimpah, Kaulah yang besar, Kaulah yang ajaib. Kami bersyukur kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari angkat tanganmu ke pandang Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang
kami. Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Bila saat ini kami bertemu muka dengan muka, bila kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, boleh apa yang kami perbuat, boleh setiap perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami, bawa kami erat di dalam pelukan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menopang kehidupan setiap kami. Sungguh Kau berharga dalam hidup kami, dan kami percaya kami pun berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan Yesus, bawa daku, thank you Jesus, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Yesus, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratku. Mari angkat kedua tanganmu ke pandang Tuhan, berikan hatimu yang terbaik. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati perbuatan-Mu yang ajaib membuat kami terpesona. Sungguh mengagumkan perbuatan-Mu Tuhan Yesus.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sebab Kau terpujilah namamu Tuhan yang siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
Mari bersama-sama bersorak buat Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku bawa sorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku bawa sorak bagimu, sukacita surga nyata baru. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku bawa sorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Sukacita surga nyata bagiku. Haleluya. Sukacita surga nyata bagiku. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan kepala kita yuk. Mari sama-sama nyatakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, agar Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Hati kami nyatakan Haleluya. kerajaan-Mu kekal Mari sama-sama selamanya. segenap hati nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, agar Tuhan berjaya dan meminta untuk atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkau
pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan nantinya kami bersorak Tuhan, oleh karena keagungan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati kami menyatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami terus nyatakan Engkau dalam hidup kami. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Padahal hadir Tuhan kita bangkit berdiri. Setiap ucapan dan perbuatanku. Biarlah kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Allah. Haleluya. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari Ibu Gembala kami persilakan memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di
Tuhan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menulis nama kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawat kami satu persatu tanpa terlewatkan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada dengan keadaan yang baik pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami persiapkan hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Haleluya. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi lewat firman Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang menguatkan hati, membangkitkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami siap dilawat oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini, bulan ini dari Tuhan untuk kita semua adalah tentang lawatan Tuhan dan kelepasan. Siapa yang mau dilawat Tuhan? Boleh angkat tangannya. Saya percaya kita semua ingin dilawat oleh Tuhan, amin. Kita ingin dilawat oleh Tuhan dan saya yakin saat Allah melawat saudara dan saya, ada mujizat terjadi, ada kelepasan, ada sukacita, ada kebahagiaan, amin. Melawat artinya mengunjungi dan memberikan pertolongan. Dilawat sama dengan dikunjungi, sama juga dengan dibesuk Bapak Ibu. Kalau ada seseorang datang ke rumah kita, ya kita terima. Dan di sana ada sebuah persekutuan, ada sebuah hubungan, kita ngobrol, mungkin ada secangkir kopi atau secangkir teh, ada sedikit snack, ya. Itu yang namanya dilawat, ya. Ada sebuah hubungan yang luar biasa manis. Contohnya lebih enaknya gini, Pak Gembala telepon ini ke Ibu Bernat. Ibu, nanti kami akan ke rumah Ibu, ya. Umpamanya ya. Saya yakin Ibu Bernat juga akan berusaha mempersiapkan yang terbaik. Amin Bu ya. Mungkin Ibu masak yang istimewa, ini contoh. Mungkin Ibu menyediakan kopi karena Bapak suka kopi, kemudian Ibu bersih-bersih rumah. Itu artinya kita bersiap-siap untuk menerima lawatan. Amin. Bersiap-siap untuk menerima lawatan dan memberikan yang terbaik supaya yang melawat itu senang. Amin. Itu artinya melawat. Mungkin kita semua juga demikian Bapak Ibu ya. Saya juga demikian. Kalau ada yang pengen ke rumah, saya sudah siap-siap membersihkan rumah walaupun sudah bersih mungkin. Kita siap-siap menyediakan apa yang bisa kita suguhkan. Dan artinya kita ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang melawat kita. Saya mau berkata bahwa suatu hari kami pernah mengunjungi jemaat Tuhan. Bisa dikatakan jemaat tersebut adalah orang yang sangat sederhana. Ya, mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Begitu mereka tahu kami akan melawat ke rumah mereka, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang dengan begitu baik. Sampai saya menjadi terharu Bapak Ibu, karena apa? Mereka berusaha menyuguhkan sesuatu yang istimewa kepada kami. Dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, karena kalau dilihat dari kondisi keluarga ini, mereka ada orang sederhana, sangat sederhana, tetapi mereka berusaha untuk mempersiapkan, menyuguhkan yang terbaik bagi kami. Ya Bapak Ibu terkasih, kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita ingin dilawat oleh Tuhan dalam sebuah ibadah, kita pasti mempersiapkan diri dengan baik, amin Bapak Ibu. Mungkin kita pagi-pagi sudah mandi, ya. Kita pasti mandi ya kalau ibadah, kita mandi bersih-bersih, kemudian kita pakai baju yang terbaik menurut versi kita, kemudian dalam pujian, dalam hati kita ada pujian, ya. Kita memuji nama Tuhan dalam hati dari rumah ini Bapak Ibu. Kemudian sampai di gereja mungkin kita fokuskan semua panca indera kita untuk dilawat oleh Tuhan. Tubuh jiwa roh kita persiapkan dengan baik untuk ketemu sama Tuhan. Ya, mungkin kita mencari kursi yang paling nyaman ya. Saya lihat bahwa kursi-kursi di gereja ini sudah punya nama. Ya, yang paling nyaman bagi kita. Mungkin kita nggak suka AC, nggak suka dingin, kita boleh jauh-jauh dari AC. Mungkin kita yang suka dingin, kita boleh dekat-dekat dengan AC. Ya, saat pujian dan penyembahan, kita juga betul-betul menyembah Tuhan, mempersiapkan semuanya dengan baik, seolah-olah
kalau kita menyembah, kita memuji seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Amin. Kita berikan yang terbaik pujian kita kepada Tuhan. Dan saya percaya saat kita melakukan semuanya dengan baik, kita pasti akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Kita pasti akan menerima lawatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan ini ingin selalu dekat dengan kita. Amin. Saat kita memberikan yang terbaik, saya percaya Tuhan juga senang. Tuhan ingin supaya Tuhan mendapati hati saudara dan saya rapi, bersih. Amin. Dan Tuhan senang. Bapak Ibu yang terkasih, satu cerita tentang seorang yang bernama Sakyus kita baca dalam Lukas 19 ayat ke-2 sampai ke-6. Di situ ada seorang bernama Sakyus, seorang kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu terkasih, ada seorang yang bernama Sakyus, dia itu berusaha untuk ketemu Yesus. Dia tidak berjalan tetapi dia berlari dan mendahului orang banyak. Dia naik atas pohon. Ya, satu hal yang mungkin asing bagi kita kalau ada seorang saat ini seorang kepala pajak ya naik ke atas pohon, itu sesuatu hal yang memalukan. Tetapi Sakyus enggak malu, dia ingin banget ketemu sama Tuhan, dia ingin tahu siapa sih Yesus itu yang sering orang katakan luar biasa. Siapakah Yesus itu yang sering menyembuhkan orang? Siapakah Yesus itu yang banyak orang selalu mengikuti dia? Ya, dari kepo itu akhirnya dia mendapat berkat yang luar biasa. Dan Tuhan tahu hati Sakyus. Tuhan tahu hati kita saat ini juga, amin. Tuhan tahu kita rindu sama Tuhan. Tuhan tahu di mana ada Sakyus. Dan Tuhan berdiri tepat di mana Sakyus berada. Dan berkata, Sakyus, segeralah turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Tuhan tidak berkata, Sakyus turunlah, besok aku akan menumpang di rumahmu. Atau minggu depan aku akan menumpang di rumahmu. Tetapi tidak. Dia katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu yang terkasih, rumah itu berbicara tentang hati kita. Tuhan tahu saudara dan saya rindu sama Tuhan. Tuhan tidak katakan besok aku akan ke rumahmu, enggak. Tapi hari ini Tuhan akan melawat saudara dan saya. Amin. Dengan firman Tuhan, Tuhan akan melawat saudara dan saya. Sakyus cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dan membawa Yesus ke rumahnya. Ke rumahnya. Maaf Bapak Ibu, agak ini ya. Nah, Sakyus cepat-cepat turun dan di sana ada pertobatan yang terjadi saat Tuhan melawat saudara dan saya. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Sakyus bertobat dari sikap yang tidak baik karena dia suka memeras, dia suka memperkaya diri sendiri. Ya, itu dosa. Dan saat Tuhan melawat, maka terjadi perubahan dalam diri Sakyus. Sakyus berubah dalam pikiran dan tindakannya. Ayat ke-8 Bapak Ibu terkasih, kita baca. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan dalam pikiran dan tindakannya Sakyus. Dan dia berkata, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Saat Tuhan melawat saudara dan saya, Tuhan akan ubahkan setiap karakter kita. Tuhan akan ubahkan sikap kita, perbuatan kita mungkin yang tidak baik akan Tuhan ubahkan yang menjadi baik ya. Ada sisi buruk dalam hidup kita yang Tuhan ubahkan, amin. Ada sisi buruk ya dari hidup kita, kita sendiri yang tahu apa sih sisi buruk itu. Tuhan akan ubahkan saat Tuhan melawat saudara dan saya, amin. Bapak Ibu terkasih, kita seperti Sakyus Tuhan melawat Sakyus, saya percaya hari ini Tuhan akan melawat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ayat emas kita dalam Lukas 1 ayat ke-68. Ini adalah pujian dari Zakaria. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu terkasih, saat Yesus Kristus melawat kita, maka ada kelepasan, ada sukacita, ada pemulihan, ada berita baik, ada berita bahagia. Amin. Sesuatu yang tidak baik Tuhan ubahkan saat Tuhan melawat saudara dan saya. Lukas 1 ayat ke-6. Ini tentang Zakaria dan Elisabet Bapak Ibu, bagaimana hidup mereka di hadapan Tuhan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Mereka adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Zakaria dan Elisabet ini. Namun ada kata tetapi.
Tetapi dalam ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak punya anak dan sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sesuatu hal terjadi dalam hidup Elisabet dan Zakaria. Bapak Ibu yang terkasih, saya bisa pastikan bahwa keluarga ini tidak bahagia. Dalam artian bukan tidak bahagia hubungan suami istri, mereka bahagia. Tetapi dalam artian bahwa mereka dalam keadaan sedih. Ya, mereka dalam keadaan sedih dan Tuhan tidak ingin saudara dan saya sedih. Tuhan tidak ingin saudara dan saya itu berduka cita, tapi Dia ingin orang-orang percaya itu diberkati dan bergembira. Amin. Ayat yang ke-13 selanjutnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ada kunjungan dari Tuhan, lawatan dari Tuhan untuk Zakaria. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat ke-14, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Tujuan Tuhan supaya kita bersuka cita, supaya kita bergembira, ya. Kita dijawab oleh Tuhan doa kita supaya kita bahagia, supaya kita sukacita. Dan bukan itu saja, ada satu ayat lagi bahwa tujuan Allah itu besar bagi kita. Ayat yang ke-16, Ia akan membuat banyak orang Israel kembali berbalik kepada Allah mereka. Artinya melalui mujizat yang Tuhan kerjakan atas Elisabet, selain supaya keluarga ini berbahagia, juga supaya banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang bertobat karena mujizat Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, apa yang harus kita kerjakan supaya kita dilawat oleh Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita ini dilawat oleh Tuhan? Ada 3 poin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bersih. Ya, hati kita harus bersih Bapak Ibu. Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu terkasih, saya sangat bersyukur kalau beberapa minggu belakangan ini saya membaca Injil Yohanes bukan versi audio, tetapi saya menonton difilmkan ya dari ayat awal sampai selesai itu cerita tentang pelayanan Yesus melalui Injil Yohanes. Saya melihat bahwa cerita ini tentang orang buta yang sejak lahir, Yesus datang kepada orang buta ini, kemudian Dia mendekati orang buta ini, kemudian Yesus Kristus mengambil tanah, kemudian taruh di tangannya, terus meludahinya, dan kemudian dioleskan ke mata yang buta itu. Tetapi orang buta itu tidak segera celik, tidak segera melihat Bapak Ibu. Dan ayat ke-7 firman Tuhan selanjutnya, Tuhan berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, bersihkan dirimu. Setelah dibersihkan, kalau kita baca ayat yang ke-6 dan 7, orang buta ini langsung melihat setelah dibersihkan. Artinya bahwa dosa atau kotoran itu tidak bisa membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Dosa itu menutup kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan katakan bersihkan dirimu, pergilah, basuhlah dirimu. Tuhan mau saudara dan saya membersihkan diri kita. Amin. Agar kita bisa melihat mujizat Tuhan. Ayat yang kedua, kita naik ke atas ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Bapak Ibu terkasih, seringkali kita secara manusia suka menjudge seseorang. Kita sering menghakimi seseorang, kenapa sih dia tidak dijawab doanya, kenapa hidupnya seperti itu, kenapa dia bla bla bla. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita katakan, mungkin dia kena kutuk, mungkin orang tuanya berdosa, mungkin ini dosa turunan. Ya, kita sering menjudge seseorang, padahal Tuhan berkata dalam ayat ketiga, kita kembali ke ayat ketiga, ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia, artinya bukan dia yang berbuat dosa, juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu terkasih bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, amin. Ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Bukan karena kita berdosa, tetapi karena Tuhan ingin ada banyak perkara yang dahsyat Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, amin. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu terkasih, kita melihat orang buta ini. Orang-orang tahu dia lahir buta. Orang-orang tahu bahwa dia lahir buta dan sampai dia besar pun dia tetap buta. Dan mereka bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Gimana caranya? Orangnya seperti apa? Pasti gitu ya Bapak Ibu, kalau kita mengalami mujizat, pasti orang bertanya, gimana caranya kamu terima mujizat?
Apa yang terjadi dengan dirimu? Ini yang terjadi kepada orang buta ini. Maka dia bersaksi, Bapak Ibu terkasih. Inilah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kita bercerita tentang kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-11, jawab orang buta itu, orang yang disebut Yesus itu, dia mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Itu kesaksian. Amin. Tuhan mau saudara dan saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama itu, jadi kalau ingin dilawat oleh Tuhan, kita harus bersih dari dosa. Dan yang kedua, tidak mengandalkan logika kita. Secara manusia mungkin kita sering mengandalkan logika kita, tapi Tuhan tidak ingin kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, kita singkirkan logika kita. Amin. Singkirkan akal kita, singkirkan kepandaian kita. Kita baca dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Firman Tuhan mencatat bahwa setelah Yesus mati disalib, murid-muridnya kembali kepada profesi semula. Mereka semula adalah seorang penjala ikan. Kembali kepada profesi yang semula, pada orang-orang yang lihai di dalam masalah ikan, ya, menangkap ikan. Tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa, zong. Tidak ada yang mereka tangkap satu ekor pun. Padahal mereka jago, mereka ahli dan mereka tahu di mana ikan-ikan itu berkumpul. Ya, mereka tahu. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Fajar menyingsing, Yesus datang kepada mereka dan bertanya, hai anak-anak, apakah kalian sudah dapat ikan? Belum. Yesus bertanya kepada mereka dan mereka berkata, belum. Kemudian Tuhan katakan, tebarkan jala di sebelah kanan dan kamu pasti akan dapat ikan yang banyak. Murid-murid itu tidak berkata, Tuhan sudah semalaman kami menangkap ikan tapi seekor pun gak ada, percuma ditebarkan lagi tidak akan ada ikan. Tetapi mereka tidak berargumen, tetapi mereka Tuhan katakan bahwa mereka melakukan firman Tuhan dan banyak sekali ikan yang mereka peroleh. Bapak Ibu terkasih, kalau orang Surabaya katakan banyak, wakeh gitu ya, banyak banget, 153 ekor ikan yang gede-gede Bapak Ibu, bukan ikan seruyuk ya, bukan ikan teri, tetapi ikan yang gede-gede. Dan Tuhan mencatat di dalam firman Tuhan bahwa jala mereka hampir koyak karena ikannya besar-besar Bapak Ibu terkasih. Ya, mungkin saudara dan saya adalah orang yang mahir dalam profesi kita. Kita mahir dalam pekerjaan, kita pintar dalam pekerjaan kita. Tetapi suatu hari kita gagal, ya. Itu manusiawi. Suatu hari kita gagal karena kita menggunakan logika kita. Karena kita terlalu memakai pikiran kita dan tidak menghadirkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih. Tetapi Yesus Kristus Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan, walaupun kita tidak menghadirkan Tuhan, tetapi Tuhan datang kepada kita. Ya, Tuhan hadir walaupun kita tidak menghadirkan Dia, dan Dia bertanya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Seperti Dia mengasihi murid-muridnya, Dia hadir dalam kehidupan saat mereka gagal. Dia hadir dan bertanya, adakah lauk pauk? Saat kita gagal dalam apa yang kita kerjakan, Tuhan hadir dalam hidup kita dan bertanya, gimana keadaanmu? Apakah baik-baik saja? Tuhan bertanya, gimana kesehatanmu? Apakah baik-baik saja? Gimana pekerjaanmu? Apakah baik-baik saja? Tuhan bertanya karena Tuhan peduli. Tuhan mengasihi kita, amin. Dan Tuhan ingin menolong kita dan memberikan solusi kepada kita. Dia memberikan solusi kepada murid-muridnya, dikatakannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Tuhan ingin menolong saudara dan saya atas apa yang kita hadapi dalam hidup kita, amin. Tuhan tidak tinggal diam, walaupun kita tidak menghadirkan Dia, tetapi Dia datang kepada kita karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan di dalam pelayanan Yesus Kristus, ada banyak orang yang mengikuti Tuhan. Ada banyak orang yang, kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali orang yang datang dan mengikuti Tuhan karena apa? Mereka mendengar Yesus itu satu sosok pribadi yang penuh dengan kasih. Yesus itu adalah sesuatu pribadi yang selalu melakukan mujizat, ya, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Banyak orang dengar dan mereka datang mencari Yesus, ya, sampai malam. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka terus mengikuti Tuhan. Saya percaya bahwa kalau ada satu berita viral di medsos Bapak Ibu, saya percaya bahwa followernya banyak, ya. Semua pengen tahu siapa sih, ada satu ibu, siapa sih ibu ini hebat betul, ya. Banyak orang yang mengikuti, kepo.
Apa sih yang dikerjakannya? Ya, demikian dengan Yesus Kristus. Banyak orang yang ikut kepada Tuhan ingin menerima mujizat dan Tuhan tidak bisa menolak mereka. Tuhan biarkan mereka mengikuti sampai malam, sampai maghrib, dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya perlu makan. Amin. Bukan hanya makanan rohani, kita tidak hanya dijejali dengan firman Tuhan, tetapi tidak makan. Ya, Tuhan tahu bahwa saudara dan saya perlu makan. Tetapi kata muridnya, enggak mungkin Tuhan, ya. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan, mana mungkin? Enggak akan cukup. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan melawat saudara dan saya, ada pelipat gandaan, ada kelimpahan. Amin. Tidak akan terjadi yang namanya kekurangan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada terjadi mujizat saat Yesus Kristus mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan, diberilah makan kepada 5.000 orang laki-laki. Enggak masuk logika Bapak Ibu, amin. Ya, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan tidak bisa dihitung dengan kalkulator Bapak Ibu. Tidak akan tidak akan sinkron, enggak akan betul, ya, karena kuasa Tuhan itu melebihi akal pikiran kita. Bapak Ibu terkasih, 5 roti 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang laki-laki, bukan perempuan ya, belum perempuan, dan sisa 12 bakul. Itu mujizat yang sangat luar biasa. Jadi lawatan Tuhan itu tidak pernah masuk dalam logika kita. Amin. Jadi jangan pakai logika kita kalau kita ingin dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, kalau kita ingin dilawat oleh Tuhan, hidup kita ingin dilawat oleh Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Harus betul-betul ada kasih Allah dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Yohanes 11, ayat yang pertama, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan kampung adiknya yang bernama Marta. Bapak Ibu terkasih, ada 3 saudara yang bernama Maria, Marta dan Lazarus. Dan Maria ini adalah seorang wanita yang kalau Bapak Ibu ingat, dia adalah wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, itu Maria yang saya maksudkan, ini adalah Maria, Marta dan Lazarus, satu keluarga ini. Karena ada banyak Maria dalam firman Tuhan ya. Dan Maria ini adalah Maria yang menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Dan Yesus Kristus sangat mengasihi keluarga ini. Ada hubungan yang sangat baik dengan keluarga ini. Dikirimlah kabar kepada Yesus, Lazarus lagi sakit keras. Dan kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan Lazarus. Ya, kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat ke-14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Setelah 4 hari, Tuhan katakan Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi kepadanya. Bapak Ibu terkasih, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan Lazarus. Walaupun dia berkata Lazarus tidak akan mati, dalam artian bahwa dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, kemudian sudah 4 hari Lazarus mati. Dalam ayat yang ke-20 kita baca bahwa Marta dengar Tuhan datang untuk melawat keluarga ini yang berduka cita. Dan buru-buru Marta pergi untuk ketemu sama Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Marta cepat-cepat ketemu sama Tuhan, ya. Dan dia berkata kepada Tuhan, ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Di sana ada duka cita yang luar biasa, orang-orang pada sedih karena ada Lazarus yang telah mati. Kemudian ayat ke-32, setibanya kemudian setelah Marta pulang, dia katakan sama Maria, Maria, ada Yesus di kampung kita. Yesus datang di kampung kita. Kemudian Maria buru-buru datang karena keluarga ini sangat dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus. Ayat ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Ini bedanya Marta dengan Maria Bapak Ibu. Kalau Marta datang dia hanya ngomong Tuhan, kalau Tuhan hadir pasti saudaraku tidak akan mati. Tetapi kita lihat sikap dari Maria. Maria tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, ya, sikap yang berbeda tetapi perkataan mereka sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama dikeluarkan oleh Marta dan Maria kepada Tuhan.
Dan kita melihat bahwa Yesus Kristus itu mengasihi keluarga ini. Ya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, ya, dia berkata bahwa kita akan ke kuburnya Lazarus. Nah, ayat ke-35 berkata, maka menangislah Yesus. Di dalam cerita yang saya nonton tentang kisah ini di dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus itu bukan menangis tapi dia menitikkan air mata. Dia turut merasakan apa yang Marta dan Maria rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan juga turut merasakan apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami dalam hidup kita, kesedihan, duka cita. Mungkin kita memiliki beban yang sangat berat. Saya percaya bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan rasa apa yang kita rasakan, amin. Kalau kita menangis, Tuhan juga menangis. Karena apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya, amin. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan ingin memberikan pertolongan yang kepada kita. Tuhan ingin memberikan sukacita kepada kita. Tuhan ingin kita bergembira, amin. Tuhan ingin kita bahagia. Dan kita harus percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita, amin. Dia ada saat kita perlu, saat kita sedih, Dia ada. Dan kita hanya bisa berseru kepada Tuhan lewat doa kita. Ya, ada pujian berkata, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang saudara alami. Yesus tahu apa yang saudara rasakan, ya, karena Dia ada di hati kita, Dia ada di hidup kita, amin. Seperti Dia tinggal di hatinya Lazarus, Dia juga tinggal di hati saudara dan saya. Saat kita menangis, Dia menangis. Saat kita bersuka cita, Dia bersuka cita, amin. Bapak Ibu, mungkin ada bagian dari hidup kita yang mati, ya, terkunci dalam kegelapan, terikat, bahkan sudah berbau busuk. Kalau Lazarus ini 4 hari dikubur, kalau kita melihat firman Tuhan ini, ayat yang ke-39 sampai 40, kata Yesus, angkat batu itu yang karena Lazarus dikubur di dalam gua. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Jangan dibuka, pasti bau. Ya, mungkin kita mengalami kematian dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berbau dalam hidup kita yang tidak disukai oleh orang. Tuhan, dia sudah berbau. Tapi Tuhan katakan ayat ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan akan membangkitkan kita dari kematian rohani, dari kematian yang kita ada dalam hidup kita. Kita terikat, mungkin kita hidup dalam kegelapan, kita sudah berbau busuk. Tuhan akan bangkitkan, amin. Seperti Tuhan membangkitkan Lazarus, Tuhan akan membangkitkan kita, amin. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ini adalah perkataan ilahi yang memiliki kuasa, memiliki power yang luar biasa. Ya, kalau walaupun kita teriak sekuat tenaga, orang itu tidak akan bangkit. Ya. Tapi Yesus Kristus memiliki power yang luar biasa. Saat Dia berteriak, Lazarus, keluarlah. Dan di dalam cerita itu saya melihat Lazarus keluar, bukan melompat, Bapak Ibu. Ya. Dia berjalan perlahan-lahan, walaupun dikatakan dia sudah busuk. Tapi saat dia keluar, dia dengan keadaan yang bukan yang busuk, tetapi dia terikat dengan kain kafan, dia keluar. Ini mujizat yang luar biasa, amin. Saat Tuhan melawat kita, ada kebangkitan, ada sukacita, enggak ada duka cita, amin. Kalau Tuhan melawat saudara dan saya, semua akan menjadi baik, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada kelepasan saat Tuhan melawat saudara dan saya. Kita baca ayat terakhir dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 10. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Pada waktu itu ini tentang bagaimana Tuhan melawat orang-orang percaya. Di sana terjadi kelepasan, di sana terjadi mujizat, ya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam
dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ayat ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saat Tuhan melawat, ada terjadi mujizat. Amin. Dikatakan firman Tuhan, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang bisu akan berbicara, orang lumpuh akan melompat. Semua terjadi karena lawatan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan melawat saudara dan saya percaya sisi buruk kita, hidup kita akan diubahkan menjadi baik. Amin. Saat Tuhan melawat, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pelipat gandaan, ada terjadi kelimpahan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak akan berhenti berkat itu mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan dikatakan oleh Zakaria, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melawat umatnya. Ia akan membawa kelepasan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Hidup kita, sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan saat kita ingin dilawat oleh Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kasih Allah dan kasih yang sejati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan terus berbicara dalam hidup kami. Kami sangat yakin bahwa Tuhan mengasihi setiap umat-Mu pagi hari ini. Engkau akan melawat kami secara pribadi. Engkau akan melawat pekerjaan kami. Engkau akan melawat keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita pujikan di hadapan Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku.
kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Haleluya. Hanyalah kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Allah. Semua yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya bagimu, hanya untukmu. Hanyalah Ya dalam asyik, dalam lamayas. hanyalah bagi kemuliaan. Jemaat Tuhan katakan ku beri yang terbaik. Semua yang berharga. Yes. Engkau mendengar pujian umat-Mu saat ini Tuhan. Lawatlah umat pada pagi hari ini dengan segala anugerah-Mu Tuhan. Yes. Sekali lagi katakan ku berikan yang terbaik bagi Tuhan, berharga bagi Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, Tuhan, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah Mari kita sembah bagi Tuhan. kemuliaan. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Dengan lembut kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir dan melawat kita satu persatu tanpa terlewatkan. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi dan tahu apa yang kita rasakan sekarang. Apa yang kau alami dalam hidupmu. Yesus tahu. Dan Dia akan menolongmu, memberikan solusi. Apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Kisah. Siapa papa para takara. Kira lala masya. Haleluya.
sampaikan kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mendengar. Berserulah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Sampaikan di hadapan Tuhan di saat. Haleluya. 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 Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dia akan datang walaupun kita tidak menghadirkan dia. Dia ada, selalu ada bersama. Dia selalu akan menolong. Dia rindu kita mengalami kebahagiaan. Dia ingin anak-anaknya berbahagia dan bersuka cita. Tuhan melihat air matamu. Tuhan tahu itu apa yang kau alami dan apa yang ada dalam isi hatimu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami. Kami percaya ada kelepasan. Kami percaya ada mujizat-Mu pagi hari ini. Kami percaya ada pemulihan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau peduli kepada kami Tuhan. Haleluya. Wah, sekarang. Haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, Hanya bagi kemuliaan. hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan akan meneguhkan setiap hati kami. Lawatlah keluarga kami Tuhan. Lawatlah bangsa kami. Bahkan lawat seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya saat Tuhan melawat, ada kelepasan terjadi dalam hidup kami. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan berbicara terus dalam hati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ini yang bisa kami berikan, yang terbaik bagi Tuhan. Dan sisa yang kami ada, biarlah kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
persilahkan multimedia. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara, sementara. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya, selamanya. Meski gelap awan memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus, sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara, sementara. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya, selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus, sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh Yesus, cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Kau Yesus sempurna. Yesus, sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Ya, demikian dari multimedia. Yang terakhir tadi fotonya bintang film ya, saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kegiatan kita seputar Natal sudah mulai, sudah sangat padat, bahkan minggu lalu sudah ada MC yang Natalan ya. Besok MC kami juga Natalan, Senin besok 20 November sudah Natalan karena saking padatnya kegiatan Natal di bulan Desember sehingga harus bagi-bagi waktunya. Silakan mengikuti ibadah-ibadah yang ada, perayaan-perayaan Natal yang ada di gereja kita. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam pelayanan, silakan menghubungi kami. Ya, bisa di musik pujian dan lain sebagainya, silakan menghubungi kami. Kemudian yang ingin bergabung di dalam MC, silakan ya, bisa menghubungi kami atau Bapak Ibu bisa scan, ada QR code di depan, silakan
di sana ada, saudara bisa gabung di MC, bisa gabung di dalam tim pelayanan dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa di-scan. Yang berikutnya adalah Bapak Gembala saat ini masih di Balikpapan dan sebentar siang sudah ada bersama-sama dengan kita di tempat ini dalam rangkaian beberapa kegiatan. Beberapa hari yang lalu berangkat ke Balikpapan, Samarinda, dan ada acara di IKN juga ya. Demikian mungkin saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu ya, jaga kesehatan dengan baik karena kegiatan kita sudah mulai sangat padat ya. Puji Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pujikan Kami Memuji Kebesaran. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib sertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan keadaan yang lebih baik, dan kami terus bersuka cita dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini hingga pada hari Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput saudara dan saya menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Bahkan apa yang kau rencanakan dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil dan berkemenangan. Mari saudara yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.